Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ardi Wiraksuma dengan NIM 2215101012. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait adversarial attack dan juga defect untuk mata kuliah keamanan komputer. Baik, jadi ada pun daftar isi yang mencakup beberapa materi. Jadi yang pertama itu adversarial attack pada univariate time series. Selanjutnya metode FSGM dan BIM. Lanjut potensi serangan dari kedua metode tersebut, langkah pencegahan. Nah, untuk defeat, saya memilih audio defeat, di mana pembahasan pertama terkait eh, kasus di Pikesville High School, lalu kita lanjut ke audio defeat terkait komponen ataupun metode yang digunakan. Selanjutnya, ada pun potensi dari serangan audio defeat dan juga langkah pencegahan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terkait adversarial attack pada univariate time series forecasting. Nah, apa yang dimaksud dengan adversarial attack? Jadi adversarial attack ini merupakan jenis serangan yang ditujukan untuk model machine learning dengan cara memberikan eh, noise pada data input sehingga model tersebut bias atau salah memprediksi suatu data seperti itu. Jadi serangan adversarial ini diberikan pada data time series dengan menambahkan path to basic kecil yang dirancang secara spesifik untuk mengganggu prediksi model. Nah, jadi univariate time series ini merupakan sebuah data time series yang dimana hanya terdapat satu variabel yang diamati. Nah, jadi terdapat dua metode yang akan kita bahas, yaitu Fast Gradient Descent Method atau FGSM dan juga Basic Iterative Method. Nah, jadi kedua metode tersebut sering digunakan untuk menguji kerentanan dari model deep learning, yaitu long short term memory atau biasa disebut dengan LSTM, yang banyak digunakan untuk data time series. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait jenis serangan pertama, yaitu FGSM atau Fast Gradient Descent Method, yang dimana FGS ini dirancang untuk menambahkan gangguan atau perturbation atau noise pada data input. Nah, jadi dengan tujuan dengan mengarahkan gangguan tersebut sesuai dengan gradien dari fungsi loss terhadap input data. Nah, jadi FGSM ini dapat dijelaskan melalui formula berikut, yaitu ADVX atau adversarial data, atau dengan kata lain data yang sudah diberikan noise, sama dengan X atau data asli ditambah dengan epsilon dikali dengan sin gradient loss, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa parameter seperti theta, yaitu model yang digunakan, X data test atau data asli, dan juga data aktual atau Y. Nah, di sini kita dapat memodifikasi epsilon eh, sesuai dengan seberapa ingin kita merusak atau eh, memperkecil prediksi dari model, akurasi prediksi dari model. Selanjutnya terdapat Basic Iterative Method atau BIM. Jadi BIM ini merupakan pengembangan dari FGSM yang dimana menerapkan sifat iteratif atau perulangan pada setiap pemberian noise pada suatu data input. Nah, baik, untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait potensi serangan dari kedua metode, yaitu FGSM dan BIM. Jadi, mana yang untuk pertama, eh, potensi yang mungkin timbul adalah akurasi prediksi model yang berkurang, yang di mana penggunaan BIM dan juga FGSM ini dapat mengakibatkan model kehilangan akurasi prediksi secara signifikan. Nah, yang kedua yaitu eksploitasi kerentanan model. Nah, model yang kurang robust atau memiliki prediksi akurasi yang memang kurang sebelumnya dapat memberikan prediksi yang salah ketika diberikan perturbasi dari FGSM dan juga BIM. Dan untuk yang ketiga yaitu resiko terhadap aplikasi di dunia nyata. Nah, jadi dalam aplikasi time series seperti prediksi cuaca, deteksi anomali dalam keuangan, ataupun monitoring kesehatan pasien, jadi gangguan kecil sedikit saja, atau gangguan kecil dan akibat serangan dapat menyebabkan keputusan yang salah. Nah, saatnya bagaimana langkah pencegahan yang dapat dilakukan? Yang pertama kita dapat menggunakan yaitu Data Augmentation Based Adversarial Training atau DAAT. Nah, jadi inti dari metode ini adalah kita akan memproduksi suatu adversarial data atau data dengan noise dengan menggunakan dua metode sebelumnya, lalu menggabungkan data noise tersebut dengan data asli. Selanjutnya yang kedua yaitu LPAT atau Layer Wise Perturbation Based Adversarial Training, yang dimana ini melibatkan dua putaran pelatihan dalam setiap iterasi, yang dimana pada putaran pertama pelatihan dilakukan secara konvensional dengan forward dan eh, back propagation pada deep learning, dan untuk putaran kedua gradient modal sengaja diganggu atau diberikan noise menggunakan serangan seperti FGSM atau
BIM. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait audio deepfake. Jadi terdapat sebuah kasus di Pikesville High School, Maryland, yang di mana eh, deepfake ini berhasil merusak reputasi dari seseorang, yang di mana direktur atletik yaitu Dazon Darian dituduh untuk dalam menggunakan teknologi untuk memasukkan suara dari kepala sekolah yaitu Eric Swart. Sehingga kepala sekolah ini terdengar mengucapkan komentar rasis atau antisemit dengan kata lain kebencian, dan hal ini dilatar belakangi oleh eh, rasa dendam setelah kepala sekolah mengkritik kinerja dari Darian atau pelaku, dan juga dugaan terkait penyalahgunaan dana sekolah. Selanjutnya potensi dari serangan audio deepfake. Jadi ini berdasarkan dari kasus sebelumnya. Nah, yang pertama, potensi yang mungkin timbul yaitu penyebaran kebencian dan polarisasi. Jadi audio deepfake ini dapat digunakan untuk menyebarkan ucapan kebencian atau pernyataan palsu yang memprovokasi suatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu ketegangan sosial, dan yang ketiga yaitu ancaman fisik dan keamanan. Jadi audio deepfake ini dapat digunakan untuk ancaman kriminal seperti penipuan tembusan atau perintah palsu kepada otoritas tertentu. Nah, bagaimana langkah pencegahan terhadap eh, bahayanya audio deepfake ini? Yang pertama, jadi ini secara khusus dapat menggunakan eh, model machine learning. Jadi machine learning ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suara yang dihasilkan tersebut memang dari manusia asli atau suara buatan. Yang kedua yaitu watermarking audio, dan yang terakhir yaitu peningkatan kebijakan regulasi dan keamanan. Nah, mungkin sekian terkait penjelasan adversarial attack dan juga deepfake. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.